Kita selalu membersihkan badan dan pakaian belaga. Berapa kali setiap hari? 5 kali dengan wudhunya. Wudhu, tiap mau sholat wudhu. Ada yang wudhu sunnah, yang sudah mudawamatil wudhu tetap pakai wudhu lagi. Untuk apa? Mencapai sholat syukrul wudhu. Itu diantaranya di dalam wudhu. Nah, kita bertanya, berapa kali kita mencuci hati kita setiap hari? Kalau fisik sudah berapa kali setiap hari? Air wudhu dan sebagainya. Sumber segala-galanya penyakit di sini, terutama sifat-sifat madmumah, sifat-sifat rodail fi qulubina, dalam hati kita. Itu sumbernya. Berapa kali setiap hari kita harus membersihkan? Kalau fisik sudah, tempatnya takabur, sombong, ria, sum'ah, dengki, hasad, semuanya di sini. Kalau melihat tetangga kaya senang, hati kita timbul hasad. Tidak kita mengucapkan alhamdulillah bapak fulan teh kamari teh masih kawas kieu keberadaan anak. Alhamdulillah dipaparing ku Gusti ayeuna teh parantos bareng har. Moga-moga mestinya kita harus datang kepada beliau. Kang, punten jangan diborong sendiri. Kenapa? Cobalah kasih bacaan apa yang bisa supaya saya seperti Akang lah. Gimana? Saya datang ke tempatnya ajengan anu. Ya tolong dong bagiin saya. Kalau mamang Akang teh bisa zakat, minta supaya bisa zakat cuma apa Akang saja. Saya pun ingin kok Akang bisa bikin masjid. Kalau Akang bikin masjid, saya bisa ikut bikin masjid sama-sama. Tidak hitung 10 sak semen. Jangan nyumbang, ikut bangun masjid kok disumbang. Masjid yadul ulya di atas. Jadi kita ikut bangun masjid gitu. Kalau masjid disumbang jatuh berarti namanya. Siapa yang akan ikut bangun masjid? Saya berapa? 1 sak semen, setengah kilo, ada yang 1 kilo. Saya bata, saya ikut bangun. Terhormat namanya, istimewa. Sumbangan masjid, ya Allah, masjid disumbang. Coba di kitab Ihya itu ada keterangannya Imam Ghazali. Itulah. Kalau kita tahu, coba nih disuruh baca saya tiap malam tuh suratul Waqiah 3 kali, tapi hatinya dijaga, jangan ta'alluq kepada ayatnya, ta'alluq kepada yang mempunyai ayat. Hatinya terpaut kepada Allah Ta'ala, jangan terpaut kepada bacaannya. Ya hatur nuhun, baca alhamdulillah ini bangkit. Lalu teman-teman yang lain coba ke dunia ekonomi, dunia Islam maju luar biasa kalau bisa begitu. Karena apa? Sama-sama membersihkan hati. Maka firmannya Allah Ta'ala tepat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Loh, di situ diantaranya ada kiai, anaknya tanya pesantren di mana? Di sini. Wah hebat, terus maju. Karena sebab kalian desa ini nanti akan maju. Jangan sampai ada anak santri baru pulang dari pesantren atau dari perguruan tinggi bisa ke masyarakat, malah kitanya menghalang-halangi. Ujung-ujungnya takut kalah pengaruh. Niati nih. Tapi kalau kita yang hidup hatinya karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bangga mestinya.
Dalam dunia Islam sangat luas sekali. Apa diantaranya? Mungkin di sini masih ada atau tidak, kita kurang tahu. Kalau di kampung saya di Jawa Tengah khususnya, kalau ada orang meninggal, para bapak saksikan, ini mayit sayanya, saya masih ada nggak di sini? Alhamdulillah. Berarti tidak masuk akal. Ya bisa masuk akal. Loh kenapa kok bisa tidak masuk akal? Loh bagaimana tidak? Yang saya disuruh menyaksikan si A ini baik, ternyata saya tahu. Kenapa? Suka kesurupan botol katanya. Bukan jin saja. Suka kesurupan botol. Wah, gawat ini. Ya. Ya kemarin masih zaman sedikit-sedikit kesurupan kan begitu. Sampai jin juga datang ke tempat saya. Dedengkotnya jin. Ini sih cerita kelakar saja. Datang kuyainya jin rombongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kaget. Wah, antum dari mana? Saya gobilah jin pipet. Aduh gawat ini. Jin lagi. Saya tanya keperluannya apa yai? Kan di tempat panjenengan luar biasa, masya Allah. Katanya jinnya ngomong kiai-kiainya itu, Habib saya mau minta tolong, mau minta ijazah ayatul kursi. Lu ayatul kursi kok sampai jauh-jauh amat sih datang ke sini? Enggak. Saya ingin mustajabah ketika membacanya. Minta ijazah dari Habib. Sebentar, apa sih sebabnya? Di kampung kami ini banyak kesurupan, jin-jin kesurupan. Lu kenapa? Kesurupan manusia. Bukan kalau kita kesurupan jin, jinnya nggak mau kalah. Ya di tempat kita pun banyak jin kesurupan manusia. Ya Allah. Ini sih cerita belaka. Maksudnya nyindir kita. Jin yang muslim, yang mukmin banyak. Kita harus juga husnudzon sama jin kok. Allahumma ghfirli wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Apa jin yang Islam enggak masuk termasuk mukminin wal mu'minat, muslimin wal muslimat juga masuk. Nah, itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hati ini sangat penting sekali, kembali kepada hati kita. Jadi bagaimana hati kita ini? Coba lihat ketika kita melihat ada orang mati yang tidak masuk akal. Apa sih maksudnya? Yang jelas orang baik, kalau orang baik sih kita tidak berbicara. Ini tidak baik, kita tahu persis kelakuannya nggak benar. Masa iya kita suruh mengucapkan baik? Kalimah baik akan mengangkat, menolong kepada mayit tertentu untuk mendapatkan lebih mudah keringanan di kuburnya dan keringanan dosa-dosanya yang mereka lakukan. Ringan, kalimah baik. Tapi yang istimewa bukan di sini. Apa? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, ya tolong jangan diungkit-ungkit yang dahulu. Selesai, finish, tutup buku. Itu maksudnya. Kita sudah mengatakan baik, masih menceritakan almarhum atau almarhumah yang sudah tidak ada. Tuh, jangan meniru itu. Tuh waktu hidupnya tuh, lihat tuh. Begitu begini, sudah mati jangan diomong terus. Kita sudah mengatakan baik, tapi kita tidak konsekuen. Kasihan anak keturunannya. Coba kalau anaknya menjadi anak baik dan sebagainya, kalau orang tua yang bijaksana begitu ditanya, nak kamu sekarang pesantren di mana? Sama pesantren di tempat ini, alhamdulillah. Meneruskan perguruan tingginya kagak lo? Iya pak, saya ambil apa? Ambil pertanian, ambil. Bagus. Kampung ini memerlukan kalian untuk ke depan. Kalau mamang teh, terus kolot.
ngagantungkan ente ke depan teh, kapayuna di pundak ente. Sahadei, siapa lagi kalau bukan kalian-kalian ini? Hatur nuhun mang. Tapi ulah kawas bapaknya nih. Waduh. Jangan kayak bapakmu, jangan kayak eyangmu. Ini orang sudah mati masih dibawa. Kalau orang yang bijak bukan begitu. Begitu. Betul kamu, di mana masih pesantren? Alhamdulillah, saya ingin punya anak seperti kalian. Loh kenapa? Jangan begitu. Ya iya, kita bukan main-main. Kamu luar biasa berarti. Kayak apa bapakmu di kuburnya bahagianya melihat mempunyai anak seperti kalian. Berarti kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Luar biasa kalian. Bukan dibuka aibnya, malah diangkat. Berarti kamu anak yang baik luar biasa. Begini kan? Bukan terus begini kan dijatuhkan. Itu dakwah, ala sabili dakwah. Jadi ternyata menyatakan baik, tutup semuanya. Supaya kita tidak mengungkit-ungkit yang lain. Nah, ini semua peranannya di mana? Di sini. Di hati. Nah, dengan zikir itu tadi menghasilkan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang intinya di ahli tarekat nanti ketinggian. Saya tidak mau berbicara tarekat di sini dahulu. Zikirnya saja. Kita bisa mengambil manfaat buahnya zikir atau tidak. Kalau kita sudah merasa bisa mengambil manfaatnya zikir, zikir ini semua umat insya Allah tenang semuanya. Sebab mustahil janjinya Allah tidak tepat. Sebab kalau Allah Ta'ala sudah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul